Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati, muliakan, cintai ibu kita pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa, ibu-ibu syara'ib yang sangat kami hormati, sayangi dan cintai, ibu-ibu serta anak-anakku, para remaja putri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Syawal 1445 Hijriah ini, kita masih sempat bertemu dan bersilaturahmi pada acara rutinitas kita setiap sore Kamis ini di majelis yang diliputi oleh rahmat Allah, diliputi oleh nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ulun akan membacakan Risalatul Mu'awanah halaman 143. Bab yang ke-11, adab berhubungan dengan masyarakat, yaitu amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi maksudnya ini, bab ini membicarakan tentang amar ma'ruf. Apa arti amar ma'ruf? Ibu-ibu mau tahu? Amar ma'ruf hanya menyuruh, memerintahkan diri sendiri dan orang lain senantiasa berbuat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahy 'anil munkar, dan melarang terutama diri sendiri dan orang lain daripada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan ini hukumnya wajib. Fardu masing-masing tiap kita orang yang beriman Islam, bila melihat kebaikan kita dukung. Bila melihat perkara yang tidak diridhai oleh Allah, kita mesti berusaha untuk melarangnya. Sayyiduna Al-Habib Al-Hadrami, beliau menyatakan, hendaklah engkau membiasakan diri melaksanakan amar ma'ruf, yang membiasakan melaksanakan hukum-hukum Allah, nang disuruh nang baik-baik, yang datangkan keridhaan Allah. Nahi mungkar artinya menjauhi dan membenci perkara-perkara maksiat. Inilah asas dan inti agama Islam. Dan untuk inilah Allah yakni menurunkan kitab suci Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Kenapa Rasul diutus dan mengutus para rasulnya kepada kaum muslimin, supaya kita semua akan sepakat untuk melakukan kewajiban melaksanakannya, dan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya dan melarang meninggalkannya. Apa dalilnya, Bu? Al-Quran menyuruh kita menegakkan kebaikan di mana kita berada, melarang orang lain daripada berbuat maksiat. Firman Allah, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu semua satu golongan umat yang bertugas menyeru manusia kepada berbuat taat kepada Allah, berbuat kebajikan, menyeru atau menyuruh berbuat makruf, dan mencegah daripada mengerjakan perkara yang
tidak disukai oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, itulah jan Allah orang yang beruntung. Maka kita ini hendak mana beruntung mulah balahul falah, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Supaya kita di mana aja berada, bila nang baik kita dukung, bila nang kada bagus, nang kada diridhoi oleh Allah, berusaha kita tidak menyukainya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita melakukan beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat lain Allah menegaskan lagi, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat, mengutuk orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Banyak pula ayat sedane yang menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang makruh tadi. Kalau meski kita ini rancak pula mendengar Quran. Surah La haula. La ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi as-salatu al-qa'imah anti sayyidina Muhammad wasilah fadilah wa syarafat wa darajatan alaihi wa bi'ahwal asrul telah dikutuk, dimurkai Allah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang orang berbuat kejahatan yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah ujar Allah keadaannya karena mereka apa yang mereka perbuat itu. Ini Al-Quran surah Al-Maidah ayat 78-79. Yang ketiga ayat yang menyuruh kita mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah ila akhir ayat. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu jangan sampai karena siksa yang dikhususkan menimpa orang-orang, tidak hanya dikhususkan menimpa orang zalim. Allah mewahyukan kepada Nabi di zaman Bani Israel, Nabi Yusuf bin Nun. Allah mencelakakan 10.000 orang sekampungan tadi karena bencana. Dengan sebab 100.000 sekaligus dapat bencana. Padahal ujar Allah ada 40 orang yang baik-baik, yang ibadat 40.000 orang itu tadi 42 binasa gara-gara 60.000 orang yang berbuat maksiat. Nang 40.000 tadi bahini aja melihat perbuatan maksiat di rumah, di kampung, di mana-mana, kada manapun. Bahkan ujar Allah mereka makan dan minum bersama mereka yang berbuat zalim tadi. Nauzubillah min. Terjadi tsunami. Orang nang beriman, nang takwa, nang wali umpat juga tenggelam lantaran banyaknya dosa. Sayyidina Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, apakah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Adalah semalam biar sebulan yang lalu gempa bumi kalau lah ulun tahu lagi dingin batis dalam hati rumah tak apa sekali berataan begitulah sekitar sebulan bergoyang sudah seumur-umur juga apalagi kita merasa rumah bergoyang. Jadi ini sering juga terjadi di zaman bahari.
Lalu Sayyidina Anas bin Malik ini bertakun lawan Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, apakah yang menyebabkan terjadi gempa bumi menurut Allah dan Rasulnya? Ujar Ummul Mukminin, tidak terjadi gempa bumi melainkan sebab Allah cemburu atas orang-orang yang berbuat maksiat. Tuhan kada suka dikatakan oleh Sayyidina Anas cemburu. Lalu Allah goncang bumi. Lalu kita di masing-masingnya baca astagfirullahalazim, ya Allah gempa bumi sih ya Allah, ampuni ulun. Kadang mendakwa orang ini pasti gempa bumi ini di situ banyak banget masih ada. Masing-masing meminta ampun kepada Allah. Ada mencari, kita kada boleh mencari dosa orang, dosa kita aja masing-masing. Apabila terjadi gempa bumi, karena Allah cemburu, karena banyaknya perbuatan maksiat. Apabila terjadi gempa bumi, yang pertama goncangan kayak kemarin, lalu kita minta ampun ya Allah, ampuni ulun, ampuni kami semua. Tidak ada susulan, asal kita bertobat. Tapi ujar Sayyidah Aisyah, apabila sudah terjadi gempa bumi tahap awal, orang padanya kada bertobat. Ini dasar alam benar aja bergerak. Apa? Lupa diri atau menyalahkan orang, ibu ipalah. Ini jadi anu pengersing sembahyangan. Ada ingat diri kita nih banyak dosa. Nah, ada juga orang itu biasa aja alamnya. Nah, padahal Allah tidak menjadikan gempa bumi tadi melainkan peringatan. Ayo bertobat barata. Bila manusia bertobat sabarata, ada banyak nambah tobat daripada ada susulan gempa bumi. Apabila sudah digoncang bumi, tahap pertama ada sadar diri, tunggu, ujar Sayyidah Aisyah, Allah menjadikan susulan gempa bumi yang kedua yang menyebabkan kehancuran. Nauzubillah, amin. Nah, jadi gempa bumi itu jawaban atas dosa-dosa dan kelalaian kita masing-masing, dan diampuni perkataan kita pula. Jangan ada lagi gempa bumi. Maka boy bila gempa bumi itu nang bahaya benar, rumah kita nang bata-bata nih sakale ambruk prak semua. Amun kayu masih kawa ditoleransi. Nah, seram kalau gempa bumi itu. Kemudian 100.000 di zaman Nabi Yusuf bin Nun, orang ditenggelamkan ke dalam bumi dalam sekejap. Padahal ada 40.000 nang baik-baik orangnya nang ibadat. Tak umpat juga karena kejahatan yang 60.000. Kenapa jadi Yusuf bin Nun jadi pian tenggelamkan juga nang 40.000 itu? Karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, malah mereka makan dan minum bersama mereka. Nauzubillah, amin. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah ini orang yang pertama, termasuk orang yang as-sabiqunal awwalin, orang yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Aku jadi Sayyidina Qatadah mendengar datang seorang laki-laki kepada Rasulullah di Makkah. Si laki-laki tadi menemui Rasulullah. Piankah yang menyatakan diri pian Rasul Allah? Naam ya Nabi. Ya Nabi. Ulun hendak bertanya, udah si laki-laki tadi, amal ibadah apakah yang paling dicintai oleh Allah? Bagusnya pula jangan digawe nih. Yaitu Nabi beriman kepada Allah, meyakini akan keesaan Allah. Tentu belajar dulu tauhidnya, belajar sifat 20-nya. Mun kita di sini, namun di zaman Nabi langsung loh Nabi mengesahkan Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, ujar Nabi mempererat hubungan tali silaturahim sesama kita nih, jangan bermusuh-musuhan, jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Siapa ujar Nabi yang mencari-cari menyelidiki dosa-dosa aib orang lain, apabila di hari kiamat Allah membukakan dosa-dosanya sehingga dia masuk neraka. Nauzubillah, amin. Jadi kita jangan mencari-cari kekurangan orang lain, carilah kekurangan diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, ya Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik, berbuat taat, melarang orang berbuat dosa.
Ujar si laki-laki ini, amal apa yang paling dimurkai oleh Allah? Ujar Nabi, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemudian orang yang memutuskan hubungan tali kekeluargaan. Nah, ini pula. Yang ketiga aja Nabi, orang yang berdiam diri melihat orang berbuat jahat, berbuat maksiat, lalu kada menegur, kada memberikan, kada apa kada ada teguran apa. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat orang lain berbuat kemungkaran, kejahatan, rubahlah dengan tangan atau dengan kekuasaannya. Ini pemerintah pula nang kawa nang main kekuasaan ini. Fa illam yastati fa bilisani. Kada kawa jua nih kita lain pemerintah, hendaklah kita merubah dengan lisan. Bila kada kawa jua fa illam yastati fa biqalbi. Dalam hati barang aku kada suka nang kada bagus nang ini, kada senang aku. Wadzalika aqul iman, itu adalah Nabi lemah iman. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaan Allah. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yushiqanna Allah ay yub'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi zat Allah yang menguasai jiwaku, hendaklah kalian semua menyampaikan, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, ataukah Allah benar-benar mengirim azab atas dirimu? Nauzubillahi. Kemudian kamu berdoa sedangkan Dia tidak mengabulkan doamu. Nauzubillahi. Laisa minna, bukan termasuk umat kami jangan. Siapa nang kada dikakui umat kami ini bu? 3 golongan. Malam yarham saghirana, orang nang kada menyayangi orang yang lebih muda. Kita nih pula lan kanak-kanak anum-anum pada kita nih sayang. Kenapa? Inya masih muda, punya berdosa juga sedikit. Betul apa betul bu? Kita nih tuha banyak dosa. Dan kita memuliakan kepada yang menyayangi kepada yang muda. Wa yuqir kabirana, bukan termasuk umat kami Nabi orang yang tidak pandai menghormati orang yang tua, yang lebih dewasa. Beadab kita lan orang tua. Sidin tuha, aku ni anu. Sidin tada ulu membaca 2 kalimat syahadat. Sidin pasti banyak ibadahnya. Pasti beliau ini lebih mulia ketimbang diriku. Nah, adalah menyangka orang kada baik kada dak. Yakni wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan termasuk golongan umatku, jadi umat kami Nabi orang yang tidak menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, buat baik, dan tidak melarang orang daripada berbuat jahat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas. Hukum amar ma'ruf nahi munkar ini kata Sayyidina Al-Habib diambil daripada Al-Quran dan hadis, hukumnya adalah fardu kifayah. Sakampungan nih mesti ada orang nang berdakwah. Tak boleh kadada nang mengingatkan. Ini nang jurida Tuhan gawe, ini nang dimurkai Tuhan, jangan digawe. Bila ada sudah dalam sakampungan ini nang mengingatkan kita ba'amar ma'ruf nahi munkar, kita sakampungan kada berdosa. Tapi bila sekampungan tuh orang azan kadada, orang kamat kadada, orang membuka majelis kadada, pengajian kadada, nah ini kada dikakui Nabi umat. Nauzubillah, amin. Jadi pian-pian ya ulun juga di kampung kita tuh dilihat-lihat pun dilanggar kadada, orang pembacaan di masjid kadada, orang pembacaan perbuatan dosa merajalela kita. Nang mengadakan majelis taklim dilanggar, kumpulakan ibu-ibu kita yuk belajar sifat 20. Kawalah seminggu sekali, kada kawa setang bulan sekali. Kawakah sebulan sekali baca, ayo sepakat sebulan sekali. Jangan ada di kampung kita sepi daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena bila Tuhan menurunkan bala, orang nang baik-baik kena juga. Nauzubillah min. Ibu-ibu yang ulun muliakan,
Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini. Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel turun pada rumah membawa kapak, hendak menabang pohon nang dipuja-puja, disembah orang. Iblis menyerupa manusia. Dasar apa kamu menabang pohon nang itu? Apa perlunya kamu menabang pohon tuh aja iblis? Biar ajanya kurang menyembah kadekam juga. Lalu terjadi perang mulut antara iblis yang menyerupa manusia lawan laki-laki yang hendak menebang pohon yang jadi sesembahan tadi. Akhirnya saling adu fisik, bakalahi si laki-laki tadi lawan iblis. Kalah iblis. Terjadi 3 hari berturut-turut, tetap kalah iblis. Aku hendak datang pulang hari keempat, aku hendak jangan menghalangi aku. Aku hendak menebang pohon yang dipuja-puja orang di kampung sini. Ujar iblis, kayak ini aja nah. Ikam kubari sehari 4 dirham, banyak boy duit 4 dirham tuh, 4 keping uang perak asli loh. Sehari ikam aku berjanji barikan tiap hari, tapi ikam gak bisa menebang pohon tuh. Ibadat aja kan situ sorangan gak bisa menebang pohon yang dipuja-puja disembah orang tuh. Soalnya si laki-laki ini terpengaruh lawan duit tadi. Amun gak itu, jamin lah ikam, Jerman si laki-laki tadi. Jamin ya please. Pokoknya ikam kuring aja rumah beibadat, kalau saya tahu-tahu urusan orang. Nah, pada orang ini beibadat juga salah nggak tahu di urusan orang. Ikam bila bangun kuring buka aja di atas adi tikar, di atas nang bantal ikam tuh ada kena 4 dirham. Ada jadi si lagi-lagi tadi menebang pohon mendengar duit 4 dirham. Babai bangun subuh mahara di bawah bantal ada 4 dirham. Nah iblis tuh bisa masuk lewat anginnya. Ada, sonangai belanja itu ini. Hari kedua ada pulang. Hari ketiga 4 dirham pulang tiap hari. Kayaknya aja si laki-laki ini basugian aku. Babaya hari keempat ada lagi duit tadi. Masa saya ke kapak pulang. Hendak menebang pohon tadi dihadang iblis. Kemenikam ya iblis. Aku nak menebang pohon tuh. Jadi ya iblis ikam kada akan bisa menebang pohon itu. Ikam kada akan bisa menebang pohon itu kecuali ikam berhadapan dengan Allah. Dan ikam pasti kalah. Karena ikam sekarang hendak menebang pohon yang disembah orang itu bukan karena Allah, tapi karena duit 4 dirham. Ini hati-hati nih gue kita nih. Jika orang baca maulid duit kanang diunting. Biar kita monting duit kalah dah. Berdakwah kah kemana-mana aja, monting amplop orang kah? Ada buahnya isinya aja. Sama aja juga. Kadang karena Allah. Nah, tuh pasti kalah ya. Ikam jar iblis bukan karena Allah. Semalam kam karena Allah kok kalah. Bila hari ini kam maju patah kulu ikam pasti binasa. Karena sekarang bukan karena meninggikan kalimat Allah, tapi karena duit. Nauzubillah min gagal enak menebang pohon tadi. Nah, jadi artinya orang yang beramar ma'ruf, menyuruh manusia berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, mesti semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, ingin menegakkan syariat agama Islam. Amin ya rabbal. Sama aja kita datang ke majelis ilmu apa? Bukan datang supaya aku diridai Allah, karena Allah menyuruh aku menuntut ilmu. Mulai aku balik datang haid 10 tahun haid sudah. Umur 40 hanya menuntut. Berapa kok 30 tahun berdosa aja siang malam. Sekarang aku baru sadar aku banyak dosa. Jadi di mana orang pengajian aku datang gue. Nah itu orang paham ngarannya. Menegakkan amar ma'ruf di diri kita, hanya ke anak, hanya ke laki, hanya keluarga, hanya orang-orang di sekitar gawak kita, masyarakat kita. Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, mesti semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah. Ikhlas semata-mata ingin menegakkan agama Islam. Bila kada kalah lawan iblis. Yang kedua, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar disebutkan dalam beberapa hadis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mesti orangnya ada ilmunya. Ada ilmunya.
kalau kita hendak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang lain berbuat taat, melarang orang berbuat jahat, mesti ada ilmu. Minimal 3 ilmu. Yang pertama, kita sudah mengerti sifat 20. Yang kedua, kita mesti mengerti rukun marukun, kewajiban harian, rukun wudu, rukun mandi wajib, rukun sholat dan lain-lain sebagainya. Fikih, ini halal kita gawe, ini haram kita jauh. Yang ketiga, mesti kita mengerti, paham tentang ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ya, yang dulu kita baca di sini, penawar bagi hati, supaya hati kita nang sombong menjadi tawadhu, supaya hati kita nang luar biasa emosian menjadi penyabar. Nang tadi hawa nafsu kita bergejolak, pada kalau melihat orang sukses kita dengki, dicabut ke akar-akarnya. Jangan ada dengki, jangan ada sombong, jangan ada sifat anania. Nah, itu namanya ilmu tasawuf untuk kebersihan hati. Nah, 3 macam. Sering gue orang berdakwah Nabi Muhammad zaman namui Tuhan jadi Sidratil Muntaha. Jadi lalu anggapan Tuhan tuh di langit. Padahal Allah kada bahajat tempat. Nabi kita aja yang berada di Sidratil Muntaha. Allah membuka 70.000 hijab, lalu Nabi dapat melihat Allah. Allah kada di langit, kada di bumi, kada di arsy. Allah kada bahajat tempat. Kenapa demikian? Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah sugih kada bahajat arsy ciptaan sini, kada bahajat bumi, kada bahajat surga. Allah membuka hijab. Jadi kita nih buat berdakwah, kalau kita alang-alang menjelaskan orang, timbul orang aku jangan terserah nang di atas saja menganggap Tuhan di atas langit. Syirik, menyekutukan Allah, mengadakan Tuhan bertempat. Nah, boleh kita mengatakan Nabi menerima Isra Mi'raj, langsung menerima dari Allah waktu Nabi kita berada di Sidratil Muntaha. Nabi yang berada di Sidratil Muntaha, Allah membuka hijab, lalu Nabi melihat zat Allah Ta'ala nang wajibil wujud yang tidak ada seumpamanya. Pian hendak menonton film nang di Malaysia lagi live, pian putar channel Malaysia, bukan berarti pian di Malaysia, pian di rumah aja, tapi pian bisa melihat langsung. Nah, yang dimainkan di Malaysia, yang orang lagi tawaf di Mekah, bukan berarti kita di Mekah. Betul apa betul, Bu? Demikian perumpamaannya Nabi melihat Allah waktu sini berada di Sidratil Muntaha, bukan berarti Allah di atas langit. Nah, itu belah. Jadi kalau awal kita tuh asal berdakwah, amun kada tahu dulu, kada mengerti dulu, harus paham kita sifat 20-nya. Amun kada kita membuat orang menyekutukan Allah, menganggap Allah itu bersifat lemah, bahajat dengan aras, bahajat dengan makhluk. Padahal Allah sugih. Nah, Allah sugih, kada bahajat lawan tempat. Yang ketiga, kita menyampaikan, menyuruh orang lain, anak kah, suami kah, kemanakan kah, ading kah, kakak, menyuruh orang lain berbuat ma'ruf tadi, yang baik-baik nih, menjauhi dosa, mesti dengan penuh kasih sayang, dirayu, dahulu, kada boleh kasar gue. Aduh, aku aja mama ini jadi kasar, tau lah, dasar ikan salah gue. Karena Allah menyuruh Nabi Musa lawan Nabi Harun mendakwahi Fir'aun yang sangat zalim, mengaku jadi Tuhan. Apa wajar Allah katakan? Faqala lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, perkataan yang lemah lembut. Berhadapan Fir'aun, jadi nggak boleh kasar, apalagi berhadapan lawan anak akur kabo, apalagi berhadapan lawan minanto, berhadapan lawan siapapun kita kada boleh kasar. Ini yang dinyatakan oleh Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad. Jangan kasar, sampaikan kebaikan tapi dengan kelembutan. Akur ka nang di luar orangnya. Jangan kasar lawan anak. Itu gue asas orang menyampaikan kebaikan. Kita kan mesti berdakwah di masyarakat, nang nyata dulu orang-orang yang berada di samping kita, jangan kasar. Kemudian yang berikutnya, dengan penuh belas kasih dan mengamalkan nang disuruh. Kawala bu kita menyuruh anak bangun subuh, kita melandau kawala kok.
ada kawa. Jelas kita dulu jangan melanda. Nyuruh anak kemana ke tahajud tiap malam, tapi seorang kada bangun kawan lah. Kada kawa. Mesti diawali ibda binafsik, diawali dari diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan nang saantuman dua bermanfaat lawan kita. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ini orang yang paling baik suaranya buat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bila membaca Quran, luar biasa. Nabi senang. Aku mendengar Rasulullah bila kita melihat orang lain berbuat dosa kejahatan, lalu kita berucap iringi ulun, Allahumma inna hadza munkaran fala tu'akhizni bihi. Ini bahasa Arab, baik bahasa kita aja sudah. Kita melihat orang lain berbuat dosa, ya Allah, ulun tahuai ini perbuatan yang pian kada suka. Mohon ya Allah, ulun kada suka juga, ulun jangan pian menyiksa ulun. Niscaya kita mendapat pahala sebanyak pahala para nabi dan rasul, urang nang alim-alim nang wali-wali nang menyampaikan dakwahnya. Amin. Bahasa kita aja nah ulangi. Ya Allah, ulun tahu pekerjaan orang ini jahat, maka pian jangan menyiksa ulun. Apa tadi Bu? Sekali lagi, ya Allah, aku tahu bahwa pekerjaan orang ini tidak baik atau dosa, maka mohon pian jangan menyiksa aku. Kita mendapat pahala aja lebih sebanyak orang yang berdakwah, yang menyampaikan kebaikan, melarang orang berbuat jahat. Nah, mudahan ulah kau dikatakan, diamalkan, diberatan, dan doakan menghukumi pahaya beratan, dan kita beratan selamat dunia, selamat di akhirat. Ala tilka niat bisiri nabi wali nabi bisiri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.